Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randi Muhammad Yusuf, NPM 170672. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan ujian proposal pada tanggal 19 Juni 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Lisdwiana Kurniawati, Magister Pendidikan sebagai Ketua Penguji, dan juga terima kasih kepada Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan sebagai Pembimbing 1. Terima kasih kepada Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan sebagai Pembimbing kedua. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul pembelajaran menulis aksara Kaganga di kelas SD Negeri 2 Walojati, Kecamatan Tungsewu. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya ingin melihat pembelajaran yang dibawakan oleh guru di SD Negeri 2 Walojati. Apakah dapat memotivasi siswa sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan juga dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Aksara Lampung merupakan tulisan aksara perkembangan yang berasal dari kata aksara Devanagari yang berasal dari India Selatan. Aksara Lampung sendiri memiliki 20 jenis aksara dengan 12 anak aksara. Manfaat aksara Lampung sendiri yaitu dapat menulis suatu tanda atau kata sandi, mantra, dan juga surat lainnya. Manfaat pembelajaran aksara Lampung adalah untuk melestarikan aksara Lampung tersebut dengan mengenalkan aksara kepada siswa. Pembelajaran aksara Lampung di sekolah SD Negeri 2 masih banyak yang mengajarkan aksara Kaganga tersebut. Alasan dasar ilmiah SD Negeri 2 Wolojati harus diteliti adalah sifat guru dalam mengajarkan aksara Lampung kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran aksara Kaganga. Dalam proses pembelajaran aksara Lampung ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi antara guru dan peserta didik dengan interaksi sadar dan dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara pedagogis pada siswa dan berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi peserta didik. Di dalam pembelajaran ini tidak terjadi dengan seketika, melainkan dengan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Di dalam pembelajaran ini, guru harus memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan baik, sehingga dengan adanya interaksi pendidik dan peserta didik, maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik dan efektif secara yang telah diharapkan. Selanjutnya yaitu aksara Lampung merupakan tulisan yang digunakan orang zaman kuno, terutama suku asli Lampung. Di Indonesia memiliki banyak keberagaman kebudayaan tersebut, yaitu kesenian, tataan bahasa, sehingga tingkah laku pada masyarakat. Salah satu bentuk bahasa yang digunakan berupa tulisan atau bahasa yang disebut aksara. Di Indonesia memiliki banyak jenis aksara. Salah satunya aksara yang dimiliki Indonesia merupakan aksara Lampung. Selanjutnya yaitu dari rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka dapat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pembelajaran menulis aksara Kaganga di kelas 4 SD Negeri 2 Walojati. Tujuannya yaitu tujuan peneliti ini dapat mendeskripsikan pembelajaran menulis aksara Lampung pada peserta didik dalam proses pembelajaran aksara Lampung di kelas 4 SD Negeri 2 Walojati. Manfaatnya sendiri yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep mengajar aksara Lampung di SD Negeri 2 Walojati. Terus selanjutnya manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan sekolah tentang pembelajaran aksara Lampung. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Proses pembelajaran merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran memerlukan prosedur pembelajaran yang berurutan dan sistematik. Prosedur pembelajaran tersebut adalah proses yang berurutan dalam berbentuk kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan belajar selain dikembangkan dalam secara sistematis, efektif dan efisien, juga memerlukan variasi kegiatan belajar alternatif untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu aksara Lampung. Terdapat 20 induk dalam Selanjutnya yaitu aksara Lampung. Terdapat 20 induk huruf dalam penulisan aksara Lampung, yaitu sebagai berikut: K, G, Ng, P, B, M, T, D, N, C, J, Ñ, A, L, Ra, Sa, Wa, H, G. Bentuk tulisan ini memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Macam tulisannya fonemik dengan jenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam huruf Arab, dengan menggunakan tanda-tanda fathah pada baris atas dan pada baris bawah. Huruf ini tidak menggunakan tanda dhammah pada baris depan, melainkan menggunakan tanda belakang, di mana masing-masing tanda mempunyai nama sendiri. Jenis aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan. Juga terdapat lambang, angka, dan tanda baca. Selanjutnya yaitu anak huruf. Anak huruf aksara Lampung ada 12, yaitu anak huruf yang terletak di atas huruf. Yang pertama ulan, bicek, tekelubang, rejujung, datas. Selanjutnya yaitu anak huruf yang terletak di bawah huruf. Bitan, tekelungau. Selanjutnya yaitu anak huruf yang terletak di kanan huruf. Tekelingai, kelenia, nengan. Nah itu adalah sebagai anak huruf yang terdapat 12 buah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Walojati, Kecamatan Pringsewu, yang bertepatan di Dusun Jatisari, Pekan Walojati. Selanjutnya yaitu informan penelitian. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus, snowball, secara bertujuan purposif sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah SD Negeri 2 Walojati, guru aksara Lampung, dan juga peserta didik. Teknik dan alat pengumpulan data. Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan penggalian informasi di lapangan, maka penelitian dapat menentukan teknik pengumpul data yang tepat sesuai kondisi, waktu, ketersediaan biaya. Alat mengumpul data penelitian dalam metode kualitatif adalah si peneliti itu sendiri. Jadi dalam penelitian ini si peneliti terjun langsung ke dalam lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang sistematis yang mensintesa dari berbagai sumber. Triangulasi mencari dengan cepat dengan menguji data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang sudah tersedia. Penelitian ini akan melakukan
proses triangulasi dengan mewawancarai kepala sekolah atau pengawas karena beliau yang pernah menyupervisi pembelajaran bahasa Lampung. Teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Dari penelitian ini dimulai dengan dari observasi terlebih dahulu. Kemudian setelah ini penelitian menggunakan hasil wawancara untuk mengetahui atau mendapatkan hasil informasi. Kemudian penelitian ini menggunakan observasi untuk mendalami hasil dari pembelajaran aksara Lampung di SD Negeri 2 Walojati, Kecamatan Pringsewu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.